Untuk malam ini, Bapak mau kan? Temani Yuni di sini, kata Yuni setelah Karim bapak mertuanya tiba di kamarnya. Ma maksud kamu Yun? Tanya bapak mertuanya sedikit kaget. Ah, Bapak tahu kan, Yuni sama Mas Hendra sudah jarang. Tetapi Bapak ini kan... Ih, Bapak cuma jawab iya. Apa susahnya sih Pak? Selesai berkata demikian, Yuni justru menarik Karim untuk mendekat. Spontan Karim tak lagi bisa bicara, lantaran Yuni lebih dulu memberi sambutan istimewanya. Bapak ngerti kan? Harus gimana selanjutnya? Kata Yuni tersenyum, sambil menatap lekat pria di depannya. Sementara Karim hanya mengangguk kaku. Jujur, semula ia ragu. Tapi sebagai pria biasa, ia pun tak ingin ketinggalan kesempatan baik itu. Dan akhirnya, ya, begitulah sepenggal kisah tentang Yuni, dan berikut inilah kisah selengkapnya. Menjadi janda di usia muda memang bukanlah hal yang mudah. Dan hal itulah yang tengah dirasakan Yuni kala itu. Wanita berusia 25 tahun itu harus berpisah lantaran sang suami tega berselingkuh dengan teman baiknya yang bernama Linda. Meski begitu, status yang sudah disandangnya selama setahun terakhir benar-benar sudah mengubah hidupnya. Rasa kecewa itu sedikit demi sedikit mulai ia lupakan, meski tak sepenuhnya terhapus dari memori ingatannya. 1 tahun yang lalu, ia baru saja berpisah dengan 2 orang sekaligus. Yang pertama dengan suaminya, dan yang kedua dengan sahabat karibnya. Ia mencoba melupakan semuanya, walau tak semudah yang ia bayangkan. Kembali pada 1 tahun yang lalu, malam itu menjadi malam paling buruk untuk Yuni. Malam di mana ia melihat sendiri bagaimana suami dan teman baiknya melakukan hal tak pantas yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu Yuni baru saja pulang dari luar kota untuk menghadiri sebuah kontrak kerja sebagai koki di restoran ternama. Pekerjaan yang sudah menjadi cita-citanya sejak dulu. Saat itu rencananya, Yuni akan bermalam 2 hari. Dan ia sudah mendapat izin dari suaminya. Tapi rupanya, ketika baru tiba di kota itu, mendadak kepala Yuni pusing, dan kurang enak badan. Bahkan ia terpaksa pulang malam itu juga. Dengan kondisi yang kurang fit, beruntung Yuni bisa sampai di rumah dengan selamat. Padahal ia harus mengendarai mobil cukup jauh, dan dini hari barulah ia tiba di rumahnya. Sesampainya di rumah, Yuni sedikit heran, lantaran tak mendapati mobil suaminya terparkir di garasi rumah. Ia berpikir mungkin sang suami sedang pergi. Tapi yang jadi pertanyaan, jika benar suaminya pergi, kenapa gerbang rumah tak dikunci? Yuni lantas masuk dalam rumahnya. Ia semakin khawatir, saat sadar ternyata pintu rumahnya tak dikunci. Ia hanya mengkhawatirkan suaminya, lantaran sebelum Yuni berangkat pagi tadi, hanya ada suaminya di rumah. Wanita itu melanjutkan langkahnya menuju ruang tamu. Tak ada yang berbeda, dan tak ada yang mencurigakan. Sayangnya ia melewati satu kamar yang biasa digunakan suaminya untuk bekerja. Wanita itu lantas mengambil ponsel guna menelpon suaminya. Yuni ingin menanyakan sang suami ada di mana, sekaligus memberitahu jika ia sudah pulang. Tapi, di saat Yuni mulai menelpon nomor sang suami, secara bersamaan, ia mendengar suara seruan samar-samar. Suara yang entah dari mana, dan itu terdengar lirih, hingga membuat pikiran Yuni teralihkan. Ia melangkah mencari sumber suara, dan langkahnya terhenti, tepat di depan sebuah ruangan tak berpintu. Ruangan gelap, tanpa penerangan, tapi terdengar jelas sekilas gumaman 2 orang. Kamu yakin Hen? Yuni nggak pulang. Suara seorang wanita yang cukup Yuni kenal. Iya Lin, tenang aja. Lusa dia baru pulang kok. Jelas dan yakin. Itu adalah suara Hendra suaminya. Ya udah kalau gitu Hen. Satset dong ah. Setelah sang wanita berkata demikian, terdengar kembali sebuah seruan kegembiraan. Hal itu membuat Yuni yakin, jika 2 orang itu sedang skibi di papap saat itu. Lambat laun, Yuni kehilangan kesabaran, dan lantas masuk membuat 2 orang itu pun gelagapan. Hendra yang saat itu sibuk melajukan kebaikan dari haluan belakang pun kaget bukan kepalang. Begitupun dengan Linda teman baik Yuni, yang juga kelimpungan dan menjauh tiba-tiba. Mereka tampak semrawut dengan peyuh menghiasi wajah dan lainnya. Loh dek, kok udah pulang, kata Hendra terbata, sambil buru-buru mengambil kabinet,
serta segitiga bermuda Hindia. Yuni, Mama maaf, aku tadi cuma belum selesai Linda bicara. Yuni berbalik dan pergi begitu saja. Ia kembali melajukan mobil tanpa tahu arah dan tujuannya. Ya, peristiwa 1 tahun lalu itu membuat Yuni yang dikenal riang dalam sekejap berubah murung begitu saja. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup, tapi beruntung bayangan kedua orang tuanya yang sudah tiada seolah memberi semangat untuk tetap melanjutkan kehidupannya. Setelah mengurus perpisahan, Yuni memutuskan untuk pergi dari kota tersebut dan tinggal di kota Jogja. Ia tinggalkan pria serta teman baiknya yang sudah membuat hidupnya hancur. Kendati demikian, Yuni tetap berusaha tegar seorang diri. Ia yakin suatu saat bisa tersenyum tanpa bayang-bayang dua orang itu. Seperti sore itu, Yuni tengah sibuk membuat kue kek pesanan orang di kedai kopinya. Ia menyibukkan diri dengan kegiatan yang membuat harinya lebih ceria. Menjalani pekerjaan dan hobi secara bersamaan benar-benar membuatnya senang. Ia bisa menghasilkan uang, bahkan sudah mempunyai kedai sendiri untuk ekonominya yang sudah mandiri. Setelah kue kek buatannya selesai, Yuni lantas menuju pintu untuk menutup kedainya. Apalagi hari sudah beranjak petang. Tapi, di saat Yuni hendak menutup pintu, secara bersamaan, seorang pria paruh baya datang menghampirinya. "Selamat sore, mau pesen A?" Kalimat sambutan Yuni terhenti saat sadar siapa pria yang tersenyum padanya. "Bapak, sore Yun, kamu apa kabar?" Yuni tersenyum dan tak mengira akan kedatangan pria yang dulu pernah menjadi ayah mertuanya. "Bapak baik Pak, Bapak sendiri gimana?" "Bapak juga baik kok Yun. Maaf ya, kalau Bapak bikin kamu kaget." Pria berusia 51 tahun itu masih tersenyum melihat mantan menantunya. Pria bernama Karim itu yang masih tampak gagah dengan brewok di wajahnya. "Nggak apa-apa kok Pak, justru Yuni yang sungkan. Bapak datang jauh-jauh ke sini. Harusnya Yuni yang ke rumah Bapak. Kebetulan Bapak juga datang untuk berkunjung ke tempat saudara. Jadi sekalian mampir ke sini, hitung-hitung liburan kok." "Bapak datang sendiri kan? Nggak sama Hendra?" tanya Yuni khawatir. Ia benar-benar tak ingin bertemu lagi dengan pria bernama Hendra itu. Dulu, setelah bercerai, Yuni memang menyempatkan diri datang menemui mertuanya itu untuk pamit. Ia juga sempat meninggalkan nomor ponsel, berharap masih bisa menjalin komunikasi dengan pria yang ia anggap seperti orang tuanya sendiri. Ia hanya berpesan untuk tak memberi nomor ponsel dan alamat tinggal Yuni saat itu. "Nggak kok, Bapak nggak pamitan, jadi kamu tenang aja." Mendengar itu Yuni akhirnya tenang. Mantan mertuanya itu masih menepati janjinya. "Bapak benar-benar merasa bersalah. Gara-gara Hendra, kamu jadi seperti ini. Bapak tahu, kamu pasti sulit buat lewatin semua ini." Dan memang benar, entah sudah berapa kali Karim mengucap maaf atas kesalahan putranya itu. Dulu, ia sangat senang. Putranya itu datang dengan membawa wanita cantik yang merupakan calon menantunya. Tapi semua kesenangan itu sirna oleh kesalahan putranya sendiri. "Oh ya, Bapak berapa lama di sini?" "3 hari mungkin. Bapak juga belum berkeliling. Kalau mau, Yuni bisa temenin Bapak jalan-jalan. Yuni tahu tempat-tempat yang bagus di sini." "Boleh, kalau nggak ganggu kerjaanmu." "Nggak kok, Yuni bisa libur sementara." Karim pun tersenyum, dan semakin lama perbincangan mereka terlihat lebih akrab. Mungkin karena keduanya sudah lama tak bertemu, membuat perbincangan mereka lebih santai. Karim baru pamit pulang saat hari sudah akan gelap, dan besok siang akan datang kembali untuk jalan-jalan. Singkat kata, di keesokan harinya, siang itu, Yuni sudah tampak rapi ketika pesan WhatsApp ia terima dari bapak mertuanya. "Yun, Bapak sudah di depan kedaimu." Tanpa membalas, Yuni bergegas ke depan pintu dan menemukan mobil hitam mertuanya terparkir di depan kedai. Karim tampak tersenyum. "Ayo Yun," kata pria paruh baya itu sambil melambaikan tangan. Yuni mengangguk dan berlari setelah mengunci pintu rumahnya. "Bapak, mau kemana dulu?" tanya Yuni beberapa saat setelah mobil melaju. Keduanya menuju ke beberapa tempat wisata
Dan sempat pula Karim membelikan baju untuk menantunya di gerai sekitar tempat wisata. Mereka baru kembali saat hari sudah gelap. Sebelum pulang, gimana kalau kita makan dulu, Yun? Tanya Karim ketika di perjalanan. Jadi, Bapak lapar ya? Karim tersenyum. Ia ragu untuk mengakui jika ia memang sedang lapar. Gimana kalau Bapak makan di tempat Yuni aja? Yuni bisa masak dulu, kalau Bapak mau nunggu. Yuni berpikir tak ada salahnya juga jika ia membuatkan lagi makanan seperti yang biasa ia lakukan dulu. Wah, kebetulan. Bapak memang kangen sama masakanmu. Kalau kamu nggak keberatan, Bapak mau kok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang ke kediaman Yuni. Perjalanan pun cukup singkat, karena memang jarak yang dekat dari tempat tinggal Yuni. Setelah sampai, keduanya pun menuju dapur. Karim duduk di meja makan, sementara Yuni mencari bahan masakan di kulkas yang tak jauh dari tempat bapak mertuanya berada. Bapak nggak nyangka, kamu melewati masa-masa sulit itu sendirian, kata Karim yang tiba-tiba sudah berdiri di samping Yuni. Ya Pak, tapi Yuni bersyukur, karena ada banyak hal yang Yuni dapat dari semua itu. Yuni juga senang. Bapak masih sama seperti dulu. Ya mau gimana pun, Bapak tetap anggap kamu anak sendiri, Yun. Kalau ada apa-apa, kamu jangan sungkan-sungkan ya. Telepon Bapak. Iya, Pak. Ya sudah. Bentar ya, Pak, Yuni masak dulu. Yuni kemudian melangkah menuju kompor di depannya. Sementara Karim kembali duduk di meja makan. Entah mengapa, sejak bertemu Karim mertuanya, Yuni merasakan sebuah kasih sayang yang telah lama tak ia dapatkan. Aneh, namun itulah kenyataannya. Sambil memasak, sesekali Yuni menoleh ke arah Karim. Wanita itu tersenyum, melihat bapak mertuanya yang juga memperhatikannya. Pria itu kembali menghampiri Yuni. Lalu tiba-tiba, memyuknya. Kamu makin cantik, Yun. Apalagi lagi masak, ujar Karim di dekat telinga menantunya. Yuni pun tersipu. Ah, Bapak, bisa aja. Tunggu di meja sana, Pak. Dikit lagi Yuni selesai kok. Karim pun mengangguk. Singkatnya, setelah makanan selesai, keduanya pun makan bersama. Rasanya masih sama, Yun. Bapak jadi ingat dulu lagi. Dulu kamu selalu masakin untuk Bapak. Yuni hanya tersenyum sebagai jawaban. Selesai makan, Yuni dan Karim pun kembali ke ruang tamu. Mereka kembali berbincang sesaat, sampai tak lama kemudian, Karim berpamitan untuk pulang. Bapak jaga kesehatan ya. Yuni tersenyum ketika mengantar Karim di depan pintu. Kalimatnya masih sama seperti dulu yang selalu mengingatkan sang mertua untuk menjaga pola makan. Bedanya, sebelum Karim pergi Yuni tanpa sadar memiuk bapak mertuanya itu, dan Karim pun membalas perlakuan menantunya. Jujur saja, Yuni merasa nyaman. Apalagi sudah lama ia tak merasakan hal demikian. Tapi entah mengapa, piukan dari Karim itu pun lambat laun makin menuntut, sampai-sampai Yuni pun mulai larut. Bahkan, ketika tiba-tiba Karim melepas piukan, lalu mendekatkan wajah, Yuni hanya diam membiarkan Karim memberi sambutan itu. Lambat laun Yuni berseru lantaran tak hanya sambutan yang diberikan bapak mertuanya itu, tapi juga jemawi, yang berjalan ke arah gerbang kebahagiaan menantunya itu. Ia benar-benar terbuai dengan sikap mulia tersebut. Sampai-sampai seruan mulia Yuni membuat Karim lupa niat untuk pulang dari rumah itu. Dan barulah ketika banjir bandang hendak melanda, mendadak Yuni tersadar dari angan-angannya itu. Ia mendadak menjauh dari mertuanya. Maafin Bapak Yun, tadi, Bapak, cuma... Sebaiknya, Bapak pulang sekarang. Tapi Yun, Bapak tadi nggak bermaksud. Belum selesai Karim menjelaskan, Yuni lebih dulu menutup pintunya. Ia khawatir semakin lama berhadapan dengan Karim, akan membuat keinginannya datang lagi. Setelah mobil Karim terdengar menjauhi rumahnya, Yuni buru-buru menuju kamar. Di sana, Yuni beberapa kali menggelengkan kepala, berharap bisa melupakan peristiwa yang tadi dialaminya. Perasaannya berkata jika tadi itu salah, tapi anehnya ia justru ingin sekali mengulang kebaikan mereka. Ingin rasanya ia melupakan kejadian tadi, tapi yang ada, Yuni justru berlari menuju ruang tamu lalu mengambil ponselnya. Yuni menelpon pada salah satu nomor, yang tak lain adalah nomor bapak mertuanya. Bapak,
Sampai mana? Bisa kembali ke rumahku, Pak? Ada yang ingin Yuni bicarakan. Tanpa menunggu jawaban Karim, wanita itu langsung menutup panggilannya. Saat itu Yuni yakin jika keputusan meminta bapak mertuanya itu kembali adalah benar. Wanita itu beberapa kali melihat gerbang dan tampak bimbang. Sampai kira-kira seperempat jam kemudian, mobil Karim tiba di depan gerbang. Dan, masuk dulu Pak. Yuni mempersilahkan pria parubaya itu untuk masuk dalam rumahnya. Karim sendiri bingung dengan apa yang akan mantan menantunya itu bicarakan. Ia cenderung khawatir, Yuni akan marah, dan justru benci dengan sikap baiknya tadi. Setelah mengunci pintu, Yuni melangkah ke arah Karim, yang masih tertegun memperhatikan menantunya. Dan ketika mereka sudah berhadapan, mendadak Yuni menawik wajah mertuanya, lalu serta-merta memberi sebuah sambutan. Sontak Karim gelagapan, tapi ada rasa bahagia yang tak bisa ia artikan. Pak, untuk saat ini aja, tolong bantu Yuni Pak. Apa yang bisa Bapak bantu, Yun? Buat Yuni, lupa sama bayang-bayang Mas Hendra. Tapi Yun, Bapak enggak. Belum selesai berkata, lagi-lagi, Karim kaget ketika Yuni memandangnya menuju sebuah kamar. Setelah sampai, sebuah sambutan Yuni haturkan. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Yuni justru menuntun jemawi itu pada anugerah dan gerbang kebaikan. Dan saat itulah, Karim tak lagi ragu membawa mantan menantunya itu, hanyut akan aliran kebaikan mereka. Dengan bebas, ia membuat Yuni berseru, apalagi ketika tanpa sadar, haluan Yuni berubah, dan kebaikan itu pun melaju pada gerbang yang lama terkunci. Karim sendiri tak percaya jika ia akan berada pada situasi tersebut. Situasi di mana ia merasa beruntung, bisa menyarankan solusi problematika menantunya itu. Sempat ia berpikir, betapa rugi putranya meninggalkan Yuni dulu. Padahal, wanita tersebut begitu cantik dan luar biasa dalam hal rapat paripurna itu. Apa karena Hendra kamu seperti ini, Yun? Tanya Karim ketika rapat paripurna itu usai. Yuni menoleh, lalu tersenyum. Bapak nggak akan tahu perasaan Yuni waktu Mas Hendra diambil orang lain. Terus kamu manfaatin Bapak, gitu? Yuni pun terdiam. Semula ia memang ada niat untuk balas dendam pada mantan suaminya itu. Tapi setelah peristiwa yang baru saja terjadi, entah kenapa, rasa dendam itu hilang. Lantaran kebaikan bapak mertuanya itu. Terus apa bedanya kamu dengan Hendra? Kata bapak mertuanya itu lagi. Melihat Yuni hanya diam, Karim pun buru-buru beranjak hendak pergi. Baiklah, bapak ngerti. Bapak tunggu. Jangan pergi pak, kata Yuni, membuat Karim menoleh. Ada apa Yun? Apa belum cukup membuat hati bapak hancur? Maaf pak, maaf kalau Yuni cinta sama bapak. Maaf kalau tadinya Yuni ada pikiran balas dendam sama Mas Hendra. Mendengar itu, Karim pun tersenyum. Ia senang mendengar kejujuran Yuni. Bahkan ia tahu bagaimana cara yang tepat untuk membantu menantunya itu. Besok, ikut bapak di acara pertunangan Hendra, kata Karim, sebelum berbalik meninggalkan Yuni. Yuni yang mengerti maksud ucapan mertuanya itu pun tersenyum. Mungkin, itulah langkah yang tepat untuk membalas mantan suaminya esok hari. Dan benar saja, di acara pertunangan Hendra dan Linda, Yuni datang dengan digandeng Karim mantan mertuanya itu. Kehadiran Yuni sukses membuat Hendra kaget. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Karim mengumumkan jika ia akan meminang Yuni dan menjadikan wanita itu sebagai ibu tiri Hendra, mantan suami Yuni.